Saya bawa contekan, takut gak bisa ngomong nanti. Ya, tadi malam saya diminta sama Pastor Ronald, kamu bagiin kesaksian tentang kakak kamu. Aduh, saya bilang gimana ya? Tapi akhirnya saya berdoa, Tuhan kasih saya conviction, keyakinan untuk saya boleh bagiin sore hari ini tentang apa yang keluarga kami alami ya. Sebagian dari jemaat tahu kalau kakak saya namanya Grace di Indonesia sedang berjuang melawan penyakit kanker ovarium yang sudah dia derita sejak Desember 2018 lalu. Melalui kemoterapi yang berkali-kali ya, sudah 13 kali dan juga 2 kali operasi pengangkatan ovariumnya dan juga yang kedua kali pengangkatan masa kankernya. Jadi cukup panjang apa yang sudah dialami oleh kakak saya. Singkat cerita bulan lalu, kayaknya sekitar sebulan lalu, setelah kemoterapi ke-12 dan ke-13, kakak saya bukannya bertambah baik. Perut kakak saya semakin membesar dan sakit. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata setelah kemoterapi itu memang gak ada reaksi, masa kanker yang tadinya tinggal 2 cm malah menjadi membesar jadi 12 cm. Akhirnya dokter memutuskan untuk dioperasi gitu. Jadwal operasi itu gak cepat bisa didapat ya, karena ini lagi situasi COVID, jadi rumah sakit juga membatasi jumlah orang yang dirawat supaya tidak padat. Jadi kok lama banget gitu ya jadwalnya nggak dapat. Sementara kakak saya perutnya semakin besar dan sakit gitu ya. Jadi kalau dia sampai kirim saya foto waktu dia hamil anaknya dan sekarang gitu waktu dia sakit, perutnya lebih besar sekarang daripada waktu dia hamil gitu ya, besar banget. Jadi udah berat banget dia bawa badannya. Nah, profesor yang menangani kakak saya ini minta operasinya kali ini dia tidak mau sendiri. Dia ingin didampingi oleh dokter ahli bedah pencernaan. Karena itu di area pencernaan di sana. Jadi setelah hasil ultrasound dilihat, kemungkinan besar kanker kakak saya ini kena ke usus juga. Jadi makanya dia mau didampingi oleh dokter ahli bedah pencernaan supaya kalau ada tindakan yang perlu diambil bisa segera diambil gitu ya. Akhirnya kakak saya dapat jadwal operasi hari Sabtu kemarin tanggal 11 Juli. Kakak saya tuh takut sekali gitu untuk operasi ini. Jadi sebelum jadwal operasinya keluar juga dia sering kalau nggak WA saya atau nggak kita lagi video call dia bilang aduh saya takut banget, takut sekali gitu ya. Dokter ahli bedah pencernaan tentu menjelaskan kepada dia kalau ada kemungkinan ususnya kena juga, kena kanker dan harus dipotong. Dan kalau ususnya dipotong sementara pembuangannya atau anusnya akan keluar di luar perut gitu ya. Nah, keluarga, teman-teman gereja, teman-teman adik saya, bahkan juga dalam doa jemaat RCBC, pernah juga di doa Kersel kita dukung doa kakak saya ya, kita berdoa sama-sama. Dan hampir setiap video call, anak saya Jevera ya suka menghibur tantenya, dia suka bilang, Mama Ce, dia panggilnya Mama ya, Mama Ce, a joyful heart is good medicine. Mama Ce harus semangat katanya, pakai aksen bulenya ya, semangat. Mama Ce harus semangat, dia sering memberi semangat tantenya. Dan dia juga selalu berdoa gitu, Tuhan tolong katanya supaya kakak saya boleh cancer free dan benar-benar sembuh. Dan adik saya yang di Bandung namanya Evi, dia sering membacakan firman Tuhan untuk kakak saya dan memperkatakan ayat-ayat dari firman Tuhan. Salah satu ayat yang dia sering bacakan sebelum operasi ini untuk kakak saya, dia kata dari Mazmur 118 ayat 17. Dikatakan seperti ini, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi malam itu kakak saya yang tadinya takut itu malam di rumah sakit sebelum besoknya akan dioperasi, dia beriman, dia bilang usus saya nggak akan dipotong katanya.
sering gitu ya kami saya adik saya gitu berdoa minta Tuhan Yesus yang operasi aja duluan gitu ya sebelum operasi ini dilakukan gitu, minta mujizat Tuhan boleh terjadi. Terakhir di ruang operasi dokter masih tanya lagi juga sama dia, siap kalau ususnya dipotong ya katanya gitu. Kakak saya bilang sama dokternya, percaya saja dokter, ususnya nggak akan dipotong, dia bilang. Nggak tahu ya kakak saya yang tadinya takut, punya iman, punya keberanian waktu mau menjelang operasi ini dia katakan, percaya aja dokter, ususnya nggak akan dipotong. Ya udah akhirnya kakak saya dibius dan operasi pun berjalan. Setelah operasi berjalan selama 2 jam, profesor yang menangani operasi ini keluar dari ruang operasi. Kakak ipar saya segera menghampiri dokter ini ya. Kakak ipar saya cepet-cepet deketin gitu, kok nih dokter keluar, ada update apa tentang kakak saya yang sedang dioperasi. Terus dokter ini katakan kepada kakak ipar saya ya, saya bingung kata dia. Saya cari-cari katanya masa kanker yang 12 cm itu enggak ada kata dia. Jadi hanya ada sedikit sekali masa yang hanya 1 cm katanya. Saya bingung banget katanya, udah mereka coba cari lihat yang 12 cm masa yang sebelumnya dia lihat enggak ada gitu ya. Memang ada perlengketan usus tapi enggak ada kanker juga di ususnya. Wah itu kami semua mengucap syukur banget gitu ya, memuji Tuhan. Kemana perginya gitu yang 12 cm itu kalau bukan Tuhan yang udah menjamahnya lebih dahulu ya, luar biasa. 2 kali operasi sebelumnya dokter nggak pernah salah gitu ya. Ini operasi yang ketiga kali dengan dokter yang sama. 2 kali yang sebelumnya dia diagnosanya selalu benar gitu, dia bilang ada masa sekian. Ya betul gitu, yang itu yang diambil. Ada masa yang tumbuh di sebelah mana, ya itu benar ada. Tapi yang ketiga kali ini dia bingung gitu, nggak ada, cuma ada kecil sekali. Dan setelah itu dokter ahli bedah pencernaannya pun keluar dari ruang operasi dan ketemu dengan keluarga semua. Dan beliau katakan, kalian doanya kuat-kuat ya katanya. Alhamdulillah ususnya bersih katanya, tidak ada kanker di sana. Waduh nggak putus-putusnya gitu kami mengucap syukur hari itu begitu mengetahui hal itu. Malam waktu setelah kakak saya dapat penjelasan kalau ada kemungkinan terburuk ususnya akan dipotong, saya sempat bilang ya kita harus siap ya menghadapi semua kemungkinan yang ada gitu ya. Tapi dia beriman, katakan Tuhan pasti tolong, nggak akan ada apa-apa, dan jadilah ya seperti imannya. Profesor yang menangani kakak saya sampai mengirim pesan WhatsApp ke kakak saya. Sebelumnya dia nggak pernah mengirimkan pesan WhatsApp ya. Dalam pesan WhatsApp-nya itu dia bilang, selamat siang, alhamdulillah bersih katanya. Hanya ada 1 masa 1 cm di selaput penggantung usus dan ada cairan 8 liter. Nah yang membuat perut kakak saya besar itu adalah 8 liter cairan yang dikeluarkan dari bagian perut. Dan yang ini yang masih diteliti lagi dan ada sampel-sampel dari jaringan perut yang diambil untuk diperiksa lebih lanjut. Masih ada pergumulan dan doa-doa yang mau kami naikkan ya untuk kesembuhan total dari Tuhan untuk kakak saya. Berdoa untuk hasil pemeriksaan cairan dan sampel-sampel ini nggak ada apa-apa dan bisa baik gitu ya. Tapi hari ini saya memutuskan nggak mau nunggu dulu hasil cairan itu bagaimana gitu baru bersaksi, tapi saya hari ini mau putuskan untuk bersaksi menyaksikan kebesaran Tuhan untuk hidup kakak saya, mau bersyukur dan mengembalikan setiap kemuliaan dan hormat untuk Tuhan Yesus untuk setiap progres yang Tuhan berikan untuk kesehatan dari kakak saya ya. Semalam saya minta izin sama kakak saya untuk pakai kesaksian dia hari ini dibagikan di jemaat di sini untuk jemaat semua. Kiranya pengharapan kita gantungkan terus hanya kepada Tuhan ya. Ada quote dari grup kanker di mana grup ini selalu mendukung kakak saya, dikatakan mereka katakan lebih baik menangis waktu berjuang gitu ya, berjuang sambil takut, sambil nangis daripada
menangis karena putus asa dan nggak berbuat apa-apa gitu ya. Jadi selama masih ada kehidupan yang Tuhan berikan buat kita, artinya masih ada pengharapan buat kita ya. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk setiap doa-doa yang Bapak Ibu Saudara berikan buat kakak saya, support yang diberikan untuk kakak saya. Puji nama Tuhan. Amin. Cek. Tes.